Ih, pernah kepikiran gak sih waktu kita lagi asyik scroll media sosial atau pas pesan makanan online atau bahkan cuma ngecek saldo bank, di baliknya itu ada dunia tersembunyi yang kerja nonstop? Dunia ini isinya data semua. Dan ada pahlawan tanpa tanda jasa yang jagain semuanya. Nah, pahlawan inilah yang kita sebut pustakawan digital. Dan hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama dia. Nah, ini pertanyaannya. Kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu loh yang bener-bener ngebentuk dunia digital kita sekarang. Coba deh bayangin, semua like, semua komentar, foto-foto, sampai data pribadi kita. Gimana caranya semua itu nggak jadi satu kekacauan data yang super berantakan? Nah, kalau nggak ada sistem yang bener ya beginilah jadinya. Kekacauan total. Mau nyari satu info aja, itu rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Udah gitu nggak efisien, nggak aman, pokoknya kacau balau. Ini masalah besar yang harus ada solusinya. Dan inilah dia solusinya, Database Management System, atau kita singkat aja jadi DBMS. Gampangnya gini, anggap aja dia ini pustakawan super cerdas buat semua data digital kita. Tugas utamanya, simple banget, mengubah kekacauan tadi jadi keteraturan. Oke, biar kita benar-benar paham gimana kalau kita pakai analogi aja ya. Yuk, kita bayangin kita lagi masuk ke sebuah perpustakaan digital yang super besar. Dan kita mau ketemu langsung sama si pustakawan ini. Jadi gini, peran si DBMS ini sebenarnya jadi jembatan. Jembatan antara kita dan data kita. Kita tuh nggak perlu pusing-pusing mikirin datanya disimpan di rak mana, di lorong keberapa, nggak perlu. Kita tinggal tanya aja ke pustakawannya. Dan wus, dia yang bakal ambilin data itu buat kita. Cepet dan pastinya aman. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya kerjaan si pustakawan digital ini? Ternyata tugasnya itu jauh lebih kompleks loh daripada sekedar nyimpen dan ngambil data. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini nih, ada 4 tugas intinya, yang di dunia IT sering banget disingkat jadi CRUD. Pertama, create. Ini sama kayak nambahin buku baru ke perpustakaan. Kedua, read. Ya, pas kita minta tolong pustakawan buat nyariin buku. Ketiga, update. Ini ibaratnya kita nemu ada salah ketik di buku, terus kita benerin. Dan terakhir, delete. Pas kita mutusin buat buang buku yang udah nggak relevan lagi. Simpel kan logikanya? Tapi tunggu dulu, kerjaannya nggak cuma itu. Si pustakawan ini juga ngejaga yang namanya integritas data. Jadi dia mastiin info di dalamnya itu akurat dan konsisten. Terus ada keamanan. Nah, ini dia bertindak kayak satpam, ngecek siapa aja yang boleh masuk dan baca. Dia juga jago ngatur akses bersamaan, jadi ratusan orang bisa baca data barengan tanpa tabrakan. Dan yang paling krusial nih, pencadangan dan pemulihan. Ibaratnya, kalau amit-amit perpustakaannya kenapa-kenapa, dia udah punya backup atau salinan amannya di tempat lain. Keren banget kan? Nah, ada satu hal penting lagi nih yang perlu kita tahu. Ternyata, nggak semua perpustakaan digital itu sama cara ngaturnya. Ada 2 aliran atau gaya utama dan masing-masing punya plus minusnya sendiri. Yuk kita lihat perbedaannya. Oke, kita lihat tabelnya. Di satu sisi, kita punya yang namanya relasional atau RDBMS. Bayangin, ini tuh perpustakaan yang super duper rapi dan terstruktur. Semua datanya disimpan di tabel-tabel yang saling terhubung pakai baris dan kolom. Nah, ini cocok banget buat data yang butuh konsistensi tinggi. Contohnya data transaksi bank atau stok barang di toko. Pokoknya harus presisi. Contoh teknologinya itu kayak MySQL atau Postgre. Nah, di sisi lain, kita punya NoSQL. Anggap aja ini arsip yang lebih fleksibel, lebih kreatif. Nggak ada aturan seketat RDBMS. Ini jagoannya buat nanganin data yang nggak terstruktur dan jumlahnya masif, kayak postingan di media sosial. Kapan kita pakai ini? Pas kita butuh kecepatan dan skala yang gede banget. Contohnya itu MongoDB atau Cassandra. Jadi, beda kebutuhan, beda perpustakaan yang dipakai. Wah, dari sini jadi jelas banget ya betapa vitalnya peran si pustakawan digital ini. Dia ini benar-benar fondasi yang nggak kelihatan, tapi nopang semua dunia digital kita. Jadi apa aja nih poin-poin penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Oke, kita rangkum ya. Pertama, DBMS itu adalah pustakawan digital yang super penting, pahlawan tanpa tanda jasa. Kedua, tugasnya itu nggak cuma nyimpan, tapi juga ngelola, ngamanin, dan ngejaga data biar tetap akurat. Ketiga, ada 2 aliran utama, RDBMS yang terstruktur rapi dan NoSQL yang super fleksibel. Dan yang terakhir, sadar atau enggak, DBMS ini adalah fondasi dari hampir semua hal yang kita lakukan di dunia digital. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Kita semua tahu, data di dunia ini jumlahnya meledak setiap detik. Makin banyak, makin kompleks.
Nah, pertanyaannya, dengan ledakan data yang nggak ada hentinya ini, harus secanggih dan sepinter apa ya pustakawan digital di masa depan nanti, biar bisa ngatasin itu semua? Ini pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng-bareng.